Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1 dalam materi pemeriksaan berat isi agregat. Berikut ini adalah anggota kelompok A1. Ada Aulia Ramawati, Lutfia Zulwani, dan Bima Iqbar. Selanjutnya ada Anissa Mada, Muhammad Agung Azaki, dan Fadika Julian. Mas, di sini ada landasan teori, latar belakang, maksud dan tujuan, alat dan bahan, langkah pengerjaan, perhitungan, pelaporan, dan kesimpulan. Untuk sumbernya kita bisa dilihat di sini dan kita menggunakan standar AAS HTO T1974 dan ASTM C2971. Landasan teori. Berat isi berhubungan dengan kepadatan porositas. Kondisi berat isi sangat mempengaruhi infiltrasi dan konsistensi. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya, baik berupa hasil alam maupun buatan. Ini menurut SNI nomor 1737/1949-F. Agregat adalah material granular. Misalnya pasir, kerikil, batu pecah yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton, semen, hidrolik, atau adukan. Kata agregat dapat dijabarkan dari bentuk bahasa Latin Grex yang berarti sekumpulan atau sekawanan. Berpijak dari akar kata ini, kita kemudian mendapatkan beberapa makna dari agregat. Mulanya kata ini menyeruak terutama dalam bidang konstruksi di lingkungan penutur bahasa Inggris mengacu pada bahan-bahan mineral tidak bergerak, misalnya pasir, debu, batu, kerikil, pecahan batu yang bercampur semen, kapur, atau bahan aspal untuk mengikat campuran itu menjadi seperti beton. Ketika kita menghimpun benda atau sesuatu yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan, kita seakan menyusun sebuah gundukan atau tumpukan di mana ujung tumpukan berasosiasi dengan pencapaian. Proses pengumpulan inilah yang disebut agregat. Sifat agregat merupakan salah satu faktor penentu kemampuan perkerasan jalan memikul beban lalu lintas dan daya tahan terhadap cuaca. Yang menentukan kualitas agregat sebagai material perkerasan jalan adalah pertama gradasi dan kedua kebersihan. Latar belakang. Berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan agregat merupakan rasio antara berat agregat dan isi atau volume. Berat isi agregat diperlukan dalam perhitungan bahan campuran beton apabila jumlah bahan ditakar dengan ukuran volume. Berat volume agregat ditinjau dalam dua keadaan, yaitu berat volume gembur dan berat volume padat. Berat volume gembur merupakan perbandingan berat agregat dengan volume literan. Sedangkan berat volume padat adalah perbandingan berat agregat dalam keadaan padat dengan volume literan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang agregat saja tidak cukup. Dalam hal ini juga harus mengetahui cara menentukan mutu dan mengetahui karakteristik bahan bangunan yang dipilih agar sesuai dengan kriteria konstruksi yang akan dibuat. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melakukan beberapa pengujian. Salah satunya seperti pemeriksaan berat isi agregat. Dengan melakukan praktik pemeriksaan berat isi agregat, kita dapat mengetahui berapa berat isi volume dalam agregat.
Ya, maksud dan tujuan. Nah, apa sih maksudnya dan tujuannya itu apa? Nah, untuk menentukan proporsi agregat yang digunakan dalam campuran atau berat volume agregat halus, kasar, ataupun campuran. Berat volume agregat diartikan sebagai perbandingan antara berat material kering dengan volumenya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai alat dan bahan. Bahannya apa aja sih? Nah, bahan-bahannya ada agregat kasar, kemudian ada agregat halus. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke alat-alat. Untuk alat yang pertama yaitu timbangan dengan ketelitian 0,1 gram yang berfungsi untuk menimbang agregat dan wadah yang berbentuk silinder. Yang kedua ada talam silinder berfungsi sebagai wadah untuk agregat yang akan diuji. Yang ketiga ada skop. Skop berfungsi untuk memasukkan agregat ke dalam wadah. Yang keempat, ada mistar perata berfungsi untuk meratakan agregat yang terdapat di dalam wadah. Selanjutnya yang terakhir adalah alat pemadat. Berfungsi untuk memadatkan agregat yang terdapat di dalam wadah. Prosedur pengerjaan. Prosedur percobaan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, persiapan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Kedua, ukurlah diameter dan tinggi dari talam silinder yang akan digunakan menggunakan mistar. Yang ketiga, dalam melakukan praktikum pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat terdapat 3 metode yang akan digunakan, yaitu metode berat isi lepas, berat isi tusuk, dan berat isi ketuk. Yang terakhir, pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat dilakukan sebagai berikut. Lanjut. Prosedur pengerjaan. Yang pertama, metode dilepas. Timbang dan catatlah berat wadah atau W1, lalu masukkan agregat kasar dengan hati-hati agar tidak berjatuhan dan tidak terpisah dengan butiran-butiran lainnya. Dengan ketinggian maksimum 5 cm di atas wadah dengan menggunakan skop sampai penuh. Ratakan permukaan agregat kasar dengan menggunakan mistar perata. Timbang dan catatlah berat wadah beserta agregat kasar atau W2. Hitunglah berat agregat kasar, yaitu W3 sama dengan W2 dikurang W1. Lalu yang kedua ada metode ditusuk, yaitu timbang dan catatlah berat wadah atau W1. Isilah wadah dengan agregat kasar dalam 3 lapis yang sama tebal. Setiap lapis dipadatkan dengan tongkat pemadat yang ditusuk sebanyak 25 kali secara merata. Pada saat lapisan ketiga, isi agregat kasar melebihi ukuran wadah. Tusuk sebanyak 25 kali, kemudian ratakan dengan mistar perata. Timbang dan catatlah berat wadah beserta agregat kasar atau W2. Hitunglah berat agregat kasar, yaitu W3 sama dengan W2 dikurang W1. Metode digoyang. Timbang dan catatlah berat wadah atau W1. Isilah wadah dengan agregat
kasar dalam 3 lapis yang sama tebal. Selanjutnya, letakkan wadah di tempat yang rata dan kokoh. Kemudian, setiap lapis dipadatkan dengan cara menggoyang-goyangkan wadah sebanyak 25 kali secara merata. Selanjutnya, pada saat lapis ketiga, isi agregat kasar melebihi ukuran wadah. Goyangkan sebanyak 25 kali, kemudian ratakan dengan mistar perata. Selanjutnya, timbang dan catatlah berat wadah beserta agregat kasar atau W2. Selanjutnya, hitunglah berat agregat kasar dengan rumus W3 sama dengan W2 dikurang W1. Yang kelima, setelah praktikum selesai, bereskan dan rapihkan kembali alat-alat yang telah digunakan. Perhitungan. Berat isi agregat memiliki rumus W3 dibagi V itu volume wadah dengan satuan kilogram per sentimeter kubik. Laporan. Adapun data yang diketahui adalah sebagai berikut. Perhitungan agregat kasar. Yang diketahui ada diameter sama dengan 26 cm dengan tinggi 28,3 cm. Berat wadah atau W1 sama dengan 6,518 kg. Berat wadah plus agregat atau W2 dengan dilepas sama dengan 27,283 kg. Dengan ditusuk sama dengan 27,789 kg. Dengan digoyang sama dengan 27,390 kg. Dengan penyelesaian pertama menghitung volume wadah atau V. Dengan rumus V sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali T. Didapat hasil V sama dengan 15.025,29 cm kubik. Dan yang kedua itu menghitung berat agregat, yaitu W3 sama dengan W2 dikurang W1. Karena kita ada 3 metode, jadi W3 juga ada 3 metode, yaitu dilepas, ditusuk, dan digoyang. Lalu yang ketiga itu menghitung berat isi agregat kasar. Berat isi agregat kasar sama dengan W3 atau berat isi dibagi volume. Didapat sebagai berikut. Perhitungan agregat halus. Berikut adalah data-data yang sudah diketahui dan penyelesaiannya. Yang pertama kita menghitung volume wadah atau V. Berikut adalah rumus dan penyelesaiannya, maka hasilnya V sama dengan 14.353,80 cm3. Yang kedua menghitung berat agregat atau W3 dengan rumus dan penyelesaian sebagai berikut dan menggunakan 3 metode. Selanjutnya yang ketiga, menghitung berat isi agregat halus, yaitu dengan rumus dan penyelesaian sebagai berikut dengan 3 metode juga. Next. Untuk catatan, ketiga metode yang dijelaskan pada prosedur praktikum berlaku untuk agregat kasar dan agregat halus. Silinder baja sebelum dipakai harus dikalibrasi dengan cara yang pertama, yaitu istilah silinder baja dengan air sampai penuh pada suhu kamar, sehingga pada waktu ditutup dengan plat kaca tidak terlihat gelembung udaranya. Kemudian yang kedua, timbang dan catatlah berat air. Dan yang terakhir, hitunglah berat air. Berat air sama dengan isi wadah. Untuk kesimpulan,
kita sebelumnya kan sudah melihat dari 3 metode, yaitu ada metode ditusuk, metode sebentar, cut. Gak usah di pause, lanjut aja. Gak usah di-pause gue, langsung jatuh. Selalu ada editor berkelas Dika ya. Gue salah mulu anjir. Ya. Untuk catatan, ketiga metode yang dijelaskan pada prosedur praktikum berlaku untuk agregat kasar dan agregat halus. Silinder baja sebelum dipakai harus dikalibrasi dengan cara yang pertama, isilah silinder baja dengan air sampai penuh pada suhu kamar sehingga pada waktu ditutup dengan plat kaca tidak terlihat gelembung udara. Yang kedua, timbang dan catatlah berat air. Dan yang terakhir, hitunglah berat air. Berat air sama dengan isi wadah. Untuk kesimpulan, kita bisa melihat dari 3 metode yang sebelumnya, yaitu yang pertama metode dilepas, metode ditusuk, dan metode digoyang. Jadi, dari hasil praktikum yang telah dilakukan, maka kita peroleh berat isi agregat kasar dan agregat halus yang paling besar, yaitu berat agregat dengan metode ditusuk. Berat isi agregat kasar yang didapat sebesar 1,416 kali 10 pangkat min 3 dengan satuan kilogram per sentimeter kubik, sedangkan berat isi agregat halus kita dapatkan sebesar 1,280 kali 10 pangkat min 3 dengan satuan kilogram per sentimeter kubik. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan metode ditusuk membuat agregat memadat karena agregat tertekan oleh batang penusuk, sehingga rongga-rongga yang kosong dapat terisi dan menjadi lebih padat. Ya, cukup sekian dari kami, kelompok A1. Lagi jalan sambil ketawa, gak taunya ditumbuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.